Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du. Ibadallah wa itaqallah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat hidayah, rahmah dan karomahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya bertolabul ilmi faridatul ala kulli muslim, yang insya Allah dalam makom tauhid sebagai uluhiyah ruh dari segala ibadah. Apabila tauhidnya tidak berdiri, maka solat apapun yang dia lakukan adalah ibarat sebuah yang hidup tanpa ruh. Salam dan selawat marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia. Tentunya dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia, dalam makom majelis zikir ma'rifatullah, dalam masa syiar wadah syiar kita yang kita banggakan, YouTube Buya Pasaman Timur, yang selalu hadir berbagi dalam kebenaran. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam hukum tauhid, terutama yang telah mekar kepada iman, mekar kepada ilmu wujud syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat, ada bahasa yang di mana bahasa ini adalah suatu kelelahan bagi syaitan, bagi iblis yang akan menjatuhkan iman seseorang. Apa kata itu? Kata itu adalah aku dan dia. Bahasa aku dan dia dalam ejaan tasawuf, hu dan hau. Nah, ini menjadi sebuah dilema bagi pencari dan pengagum atau penyembah. Pencarian puncak kebenaran aku dan dia itu sangat relevan kepada pengakuan satu kodrat. Kalau pengakuan ini terjadi dua kodrat, ada aku beda dengan dia, ini sudah tidak tauhid. Ya, itu sudah tidak tauhid. Kalau ada pengakuan aku berbeda dengan dia, karena bertentangan dengan laisa kamislimin syai'un. Ini yang tidak setaranya. Ya, apalagi mukhalifatul hawadis, salbiyahnya tidak akan pernah ada sama, meskipun dua atau sama, tidak akan pernah. Nah, ini al-haidun wal wajahudun, ya, al-wahidun al-ahadun. Jadi sifat satu dan kesatuan adalah satu, dan kesatuan itu
yang satu itu kesatuan. Artinya penyebutan aku pada dia dan dia pada aku bukan ada dua kodrat, tetapi pada kodratku sendiri. Aku dan kodratku itu berbeda marwah. Marwah keakuanku disebut dengan aku, tapi marwah aku adalah dia. Nah, di sini di mana kita dapat melihat kebenaran aku dan dia tadi. Ini kalau sesi kebenarannya tidak bisa nyata dalam bentuk lauh mahfuz atau dalam bentuk kodrat, ini dinamakan sebuah keyakinan tak terarah, di mana kita bisa memastikan kata-kata aku dan dia tadi. Nah, di sini kita akan melihat bahwasannya di dalam pemahaman keakuanku di situ ada aku. Nah, keakuanku itu adalah aku bagi dia. Dia itu sesuatu yang tak ternilai dan tak terbatas. Tetapi karena pencarian itu kembali kepada yang mencari, maka dia itu akan diwujudkan berupa aku. Nah, ini membutuhkan iman yang sangat kuat, membutuhkan keputusan atau isbatul yakin yang lebih kokoh dan tanpa ragu-ragu. Dikembalikan dia kepada aku untuk mendapatkan dia pada tak terhingga. Dikatakan tak terhingga diungkap riwayat aku ada dalam keakuanku. Itu sangat jelas. Tumbuhnya raga, tumbuhnya kodrat bukan karena ruh atau hayat, tetapi karena kehendak pula. Ya, jadi kalau kita berpedoman kepada aku dan dia, ini marwahnya aku pada sebuah wujud. Ya, aku adalah sebuah wujud. Nah, sementara wujud aku sendiri disebut dengan dia pada tak terhingga. Tak terhingga itu bukan karena dia jauh, bukan karena tinggi. Tak terhingga itu tidak berasal dari sesuatu apapun, tapi berasal dari sesuatu, bukan dari satu apapun. Baik itu alam, baik itu kodrat, baik itu apapun bentuknya. Perjalanan keakuanku menciptakan sebuah semesta, tetapi perjalanan aku adalah tatapan diriku kepada dia, dan dia itu adalah aku yang menatap. Nah, ini dibenarkan dalam bahasa filsafat tauhid, bahwasanya yang berkata itu adalah satu dalam perkataan yang banyak, perkataan yang satu kepada perkataan yang banyak. Ini dinamakan dengan suduh kasroh fil wa'adah, suduh wa'adah fil kasroti. Baik berkata yang satu karena yang banyak itu berkata karena satu. Nah, ini dibutuhkan imanullah, dibutuhkan iman Allah, iman Allah. Kalau iman Allah itu iman Tuhan, pengakuan Tuhan, hanya Tuhan bisa mengaku Tuhan. Nah, inilah limpahan wawarisa, limpahan kewenangan terhadap sifat hulul dan hudur. Hulul adalah sifat pernyataan aku pada suatu tempat, tapi hudur adalah sifat kehadiranku menjadi sebuah tempat. Ini melelahkan sekali buat setan dan iblis, melelahkan kalam-kalam yang seperti ini. Ini yang dikatakan kalam tauhid wujudi, yaitu tauhid yang muncul di dalam tauhid. Apa yang dikatakan tauhid muncul dalam tauhid, itulah dia muncul pada aku, dan aku mengaku pada sifatku, mengaku pada nama Allah, mengaku pada ada, mengaku bernama Allah dan berwujud Muhammad. Ini pengakuan, tetapi yang diakui adalah dia pada aku. Melihat kita kembali kepada dia pada aku, kita temukan sebuah tenggelam, ya, sebuah yang tenggelam dan yang muncul. Apa yang tenggelam?
tenggelam adalah dia. Apa yang muncul? Yang muncul adalah aku. Tenggelam dia, muncullah aku. Di mana kita lihat perbuatan ini terjadi? Nah, di sini kita melihat kata tenggelam. Kata tenggelam pada dia adalah Allah. Ada waw atau hu yang ada di balik huruf tersebut. Dia dikalamkan ada, tapi dilihat tidak ada. Ini namanya tenggelam. Nah, sementara dia adalah tak terhingga yang terlihat, yaitu aku yang terlihat seperti dia yang tak terhingga. Kenapa? Karena aku tidak akan pernah melihat aku, kecuali aku mengaku saat menyebut aku melihat dia. Inilah yang dikatakan hakikat dan hakiki. Jadi jamaah sekalian, kalau kita ingin menikmati, maka kita harus larut di dalam kalam itu tersebut. Bagaimana cara kita larut di dalam kalam tersebut? Inilah fatwa yang filsafat yang dikeluarkan dalam tuntunan kalam-kalam sufi. Nah, kalam-kalam sufi ini berbeda dengan qudsi. Kalam sufi ini adalah kalam dari batinku sendiri. Nah, ini menjadi kalam, kalam menjadi kodrat, kodrat menjadi sebuah kejadian. Itu namanya kalam. Jadi kalau kita memahami mana dia, mana aku, nah ini kita harus melihat yang tenggelam, huruf yang tenggelam tapi disebut ada, itu dikatakan waw atau au, Allah. Nah, mana yang dikatakan tak terhingga, yaitu waw kecil atau disebut dengan doma'u. Nah, ini doma'u ini menjadikan kata hu, ya. Nah, ini dia pada sifat aku. Jadi aku yang bersifat pada sifatku, ini adalah dia yang bersifat pada aku dalam keakuanku. Jadi kalau kita mengetahui mana yang dikatakan dia, mana yang dikatakan aku, adalah aku sebagai bainatul haq. Bainatul haq ini adalah pembuktian zahir, bainatul haq. Nah itu. Jadi bainah. Jadi maha membuktikan, maha nyata terlihat. Nah, ini kita memperlihatkan dia. Kita memperlihatkan dia dalam masa aku. Tapi keakuanku adalah umat yang membuat aku ada, yang membuat aku nyata. Tapi Tuhanku adalah dia yang kujadikan dan menjadikan aku Tuhan. Nah, ini yang dikatakan dengan aku dan dia, hu dan waw. Maka dibaca dengan huwa. Huwa itu adalah dia semata. Wa huwa. Nah, kalau sudah dia semata, ma'akum pada dirimu, aina maka saya, makuntum adalah kamu. Di sini menyatakan Al-Hadid ayat 4 itu dengan tegas menyampaikan kalau sudah dia pada dirimu semuanya, tidak ada lagi kamu merasa ada kecuali kamu telah menetap dia dalam masa adamu, maka dia itu adalah aku. Maka semuanya itu adalah aku. Jadi untuk mencapai aku itu bukan dari sebuah pengakuan, tetapi getaran dan pandangan pada jalan yang hak yang membuat kita mengakui dan sulit untuk melupakan. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Waw sering kita temui di atas huruf Allahu atau hu, ha. Jadi waw itu terletak seperti yang dikatakan doma'u itu seperti waw kecil. Sementara waw besar dikatakan dengan wa atau dikatakan dengan dia. Nah, jadi kalau dia pada keesaan dan dia dalam maha besar dengan maha tunggal, maha esa, itu memiliki dua perkara, dua dimensi, dua kodrat dalam satu ruh. Nah, inilah satu ruh diikuti oleh
tak terhingga dengan yang terhingga. Allahu. Jadi kalau kita hu Allah, maka aku telah memperlihatkan diri. Nah, seperti ini yang dikatakan dengan tauhid. Jadi Allahu Akbar. Nah, kita sudah memperlihatkan, kita menyaksikan atas dia yang memperlihatkan. Nah, jadi begitu juga dengan melaksanakan tawadu pada kata aku dan dia. Tentu dengan hu adalah aku ditiup, hu adalah meniupkan, adalah dia yang terlihat. Dari yang tidak ada terlihat menjadi ada. Ini yang dikatakan dengan perbuatan kabir dan sukun. Artinya dia adalah satu batin yang tenggelam dan gelap. Sementara kegelapan itu menzahirkan, memperlihatkan zahirku. Ini makanya terlihatlah kita pada masa sukun, nyatalah kita pada masa kabir. Maka dalam solat sudah pasti ternyata disebut dengan wambilahi wal kabirun. Apa artinya? Yang mencari Tuhan itu dengan alam kabirnya. Kabirau walhamdulillah. Kabir a'u hau walhamdulillahi kasir. Maka bergeraklah ku menuju rahasia sirau. Ya, wabillahi ala wabillahi ala. Jadi dengan bagaimana kita betul-betul dia milah ya Tuhan. Nah gitu. Jadi membuat seperti titik kosong, yaitu alif kasroh i pada bismillah. Nah di sini kemunculan dia melihat aku nyata terlihat. Rahmanir-Rahim. Jadi dengan adanya ha alif kasroh i, natijah tidak mampu terlihat, maka dia mampu memperlihatkan. Dengan milahnya Rahman, zat memperlihatkan, Rahim dan Nur memperlihatkan. Zat dan Nur adalah bertugas memperlihatkan hakiki berwujud hakikat. Ini yang dikatakan aku dan dia. Aku sesuatu yang nyata bergerak dan berprasangka, tapi dia sesuatu yang menyaksikan gerak prasangka tersebut. Sejauh mana ketuhanan itu berlaku dan hadirnya Tuhan dalam ketuhanan. Inilah gunanya undangan dari ruhani dan getaran-getaran ruhani yang membuat datangnya tabraninya dari Allah, datangnya qadrat sirinya dari Allah, karena tidak ada keraguan dalam menetapkan aku adalah dia, dia itu adalah aku. Dalam masa pengenalan aku dan dia, kita harus memperkecil ruang pandangan, mempersempit ruangan pandangan dengan maujudullah, rupa-rupa pada diri. Kalau rupa-rupa pada diri berarti telah bertingkah aku pada tingkahku sendiri. Tingkahku adalah aku, dan bertingkahnya aku dalam keakuanku adalah kodrat dari sifat itu sendiri. Makanya disebut dengan hayatul insanul fatiyatun wal nasud. Kalau ingin melihat aku, maka lihatlah tingkahku pada tajalli diriku berupa batin. Nah ini ta'alaihim dengan bi'alaihim, berwujud zahir ta'alaihim, dan berwujud daripada sir yaitu bi'alaihim. Maka terlihatlah dalam perpaduan amin. Ini yang disebut dengan qabla mutu antamutu, mendirikan kematian dalam alam hidup, mati sebelum mati. Tetapi kalau kita belum sampai kepada ruh kajian tersebut, maka ibadah kita belumlah sampai ke sisinya, ke arasnya, tidak ada yang sampai. Makanya kita wajib mentadabur kembali pemahaman menjadi sewujud suci yang akan menjadi kecintaan bagi kita. Tidak perlu jauh-jauh ingat Allah, tidak perlu jauh-jauh melihat Allah. Maka ahyan karajiatun wan sabitatun, lihatlah dirimu dan lihatlah wajahmu, sebetulah aku yang terlihat. Jadi dengan demikian pengejaran terhadap aku dan dia itu berada pada satu tempat. Kapan kita akan menjadi aku, kapan kita akan menjadi dia, menentukan hari demi perjalanan kita. Insya Allah selalu kita hadir
dalam kutipan YouTube Buya Pasaman Timur dan selalu berbagi. Jangan kita memuliakan tanpa alasan, membenarkan tanpa rasa, dan melihat tanpa nyata. Itu adalah fitnah. Maka hadirkanlah 3 perkara tersebut dengan kita merasakan, menikmati dalam perjalanan keumatan menuju ketuhanan. Insya Allah akan sampai. Insya Allah. Baik para jemaah, para hadirin, insya Allah demikian berbagi kita pada waktu dan kesempatan ini. Insya Allah kita akan hadir kembali dalam pembicaraan berikutnya, insya Allah. Barakallahu ya karim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.